Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman untuk YouTuber pemula. Jadi di sini rata-rata yang bertanya itu diulang-ulang ya teman-teman. Dan ini yang ngikutin les privat di saya, yang ngikutin promosi di saya, chattingnya itu hampir sama pertanyaannya. Itu aja. Nah ini saya khususkan buatkan satu video, saya rangkum ya. Ada sekitar 10 pertanyaan, kalau teman-teman bisa lihat di tampilannya di sini ya. Ada 10 pertanyaan yang akan saya jawab. Jadi teman-teman perhatikan karena di sini setiap pertanyaan akan saya jawab sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan saya. Jadi kalau teman-teman punya jawaban sendiri silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama pertanyaannya, belum 1000 subscriber tapi sudah ada iklan. Nah jadi buat teman sobatku sekalian, kalau yang belum tahu, yang baru masuk ke dunia YouTube, itu ada peraturan baru ya teman-teman. Semua channel YouTube ada iklannya. 1000 subscriber, yang masih 500, yang masih 100 subscriber, bahkan kalau udah di atas 1000, sudah 4000 jam tayang pasti ada iklannya. Nah ini kita akan bahas kenapa kok belum 1000 subscriber sudah ada iklannya. Itu di peraturan baru begini teman-teman. Jadi semua akan ada iklannya, tetapi yang membedakan di sini semua ada iklannya, tapi yang membedakan adalah teman-teman nggak bisa menghasilkan uang dari iklan tersebut. Iklan tersebut ya YouTube, terserah YouTube pasang iklan di situ karena ini adalah aplikasi atau produknya dia. Jadi dia pasang iklan di situ, yang dapat ya YouTube, yang dapat dari periklanan adalah YouTube itu sendiri. Tapi kalau teman-teman udah dimonetize, baru teman-teman bisa menghasilkan uang. Teman-teman bisa cek di informasi yang saya tampilkan di samping ini ya. Teman-teman baca sendiri deh, di situ udah jelas. Oke, pertanyaan yang kedua teman-teman, fitur teguran saat monetes. Nah, di sini ada yang baru teman-teman. Banyak yang bingung ya tanya ke saya, Mas, ini ada fitur terbaru di tampilan pada saat kita mau melakukan monetes. Teman-teman bisa lihat di tampilannya di samping ya. Ini kenapa ya, Mas, kok ada kosong teguran komunitas? Jadi maksudnya seperti apa? Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman sebelum mengajukan monetisasi Google AdSense setelah 1000 subscriber 4000 jam tayang, teman-teman wajib kosong teguran ya. Kalau di situ tampilannya satu teguran, teman-teman perhatikan tegurannya apa, teman-teman singkirkan dulu. Nah di sini tegurannya, kalau teman-teman mau ajukan monetisasi untuk AdSense, saran saya tegurannya harus 0. Bahkan kalau teman-teman terkena teguran, wajib teman-teman ikuti aturannya. Jadi selesaikan dulu tegurannya. Kalau semuanya tegurannya 1 bulan atau tegurannya 2-3 bulan, ya ikuti sampai berakhir tegurannya, baru teman-teman ajukan. Kalau teman-teman paksakan, ada tegurannya teman-teman paksakan ajukan, pasti ditolak. Banyak sekali yang melakukan itu teman-teman sobatku sekalian. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah jam tayang YouTube berkurang. Nah, kita banyak yang bertanya ya, Mas, kenapa kok jam tayang YouTube saya berkurang? Kenapa kok jam tayang saya udah mencapai 3000 sekian tiba-tiba turun jadi 2000? Nah, ini ada dua jawaban teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu salah lihat. Teman-teman itu kalau lihat jam tayang YouTube itu lihat langsung di dashboard untuk yang logo dolar ya, ada monetisasi di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat itu di situ. Tapi kalau teman-teman itu lihatnya di statistik, teman-teman lihat di YouTube Studio, itu tampilannya 28 hari terakhir ya. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. 28 hari terakhir itu adalah 28 hari terakhir teman-teman pada saat ini. Semuanya sekarang tanggal 29 ya. 29 28 hari terakhir mundur. Nah, itu yang dihitung. Nah, kejadiannya di YouTube itu kenapa kok terjadi kekurangan jam tayang, kekurangan view-nya kok berkurang? Itu karena apa teman-teman? Dari YouTube itu belum menampilkan secara keseluruhan. Jadi semuanya sekarang tanggal 9. Biasanya dia belum menampilkan 7, 8, 9 itu belum ditampilkan. Kadang kita udah waktunya bergeser nih, udah di tanggal 10, tetapi mereka belum menampilkan jam tayang. Jadi otomatis seperti berkurang. Nah, itu karena kita salah lihat teman-teman. Salah lihat di 28 hari terakhir. Coba teman-teman lihat secara keseluruhan. Lihat secara keseluruhan. Statistiknya lihat secara keseluruhan. Pasti nggak berkurang. Atau teman-teman bisa lihat per bulan. Jadi lihatnya per bulan. Pasti teman-teman nggak akan berkurang. Karena itu teman-teman adalah salah lihat. Habis itu yang kedua adalah teman-teman kenapa jam tayang YouTube itu berkurang. Jam tayang YouTube berkurang itu karena usia dari channel YouTube kita itu udah melebihi dari 1 tahun. Jadi buat teman-sobat sekalian, hitungannya seperti ini ya. Semuanya masa channel teman-teman itu di usia 7 Februari 2020 sampai dengan 7 Februari 2021. Nah, di bulan Maret 2021, teman-teman itu di sini geser juga. Jadi yang di bulan Februari 2020 itu udah nggak kehitung. Jadi hitungannya adalah 1 tahun terakhir. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwasanya
teman-teman itu walaupun sudah lewat dari 1 tetap bisa dimonetis, cuma jam tayangnya akan berkurang karena yang sebelumnya itu nggak kehitung. Tapi kalau saya yakin nggak berkurang, karena apa? Setiap bulan berikutnya itu teman-teman pasti bertambah jam tayangnya atau view-nya pasti bertambah ya. Nggak mungkin dong videonya udah banyak tapi view-nya semakin hilang, semakin nggak ada, tuh nggak mungkin seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya teman-teman, yang keempat, sudah 1 tahun belum capai 1K sub dan 4.000 jam tayang, apakah bisa dimonetis? Jawabannya bisa, karena udah saya jawab ya teman-teman sebelumnya tadi ya, bahwasanya hitungannya adalah 1 tahun terakhir, yang seperti tadi kita hitungannya 1 tahun terakhir mundur. Kalau di bulan Maret jadi 1 tahun terakhir, nanti kalau dia di April 1 tahun terakhir, seperti itu teman-teman yang dihitung 1 tahun terakhir. Bukan kalau semuanya teman-teman udah 1 tahun tiba-tiba dijadikan 0 lagi, nggak seperti itu. Jadi teman-teman sobat sekalian, walaupun usia channel YouTube teman-teman tuh 5 tahun 10 tahun tetap bisa dimonetis. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah, video dihapus apakah jam tayang YouTube akan berkurang? Nah, di sini teman-teman, yang namanya video dihapus itu kan ada durasinya di situ ya, teman-teman sobatku sekalian. Otomatis dong jam tayang kita berkurang. Jangan berpikir teman-teman nih, aku mau ngupload video, reupload video-video yang berulang atau video-video yang viral. Nanti kalau udah mencapai 4.000 jam tayang, saya hapuslah videonya. Nah, itu jam tayang teman-teman saya yakin berkurang. Saya belum coba, tapi saya yakin berkurang karena dia mendeteksi dari video-video kita yang kita upload. Jadi kalau sudah kita upload, tiba-tiba kita drop atau kita nonaktifkan atau kita hapus, itu bakal nggak kehitung lagi teman-teman jam tayangnya. Bahkan jam tayang teman-teman bakal nggak ada kalau videonya juga nggak ada, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman, yang keenam, saling sub apakah aman? Nah, di sini buat teman sobatku sekalian ada yang bertanya seperti itu karena di channel YouTube ini rata-rata sebagian besar mereka saling subscriber karena di komunitas saya ada promosi ya, ada promosi untuk melakukan saling subscriber. Kalau menurut saya aman teman-teman, karena semua channel YouTube saya ada 7, ada 10 tapi sebagian belum dimonetis. Nah, itu semua melakukan sub for sub. Tetapi begini teman-teman, kita melakukan saling subscriber itu sewajarnya. Karena apa? Kalau teman-teman nggak wajar, teman-teman terlalu banyak dalam 1 hari, saya yakin dia masuk spam. Bahkan teman-teman itu subscribernya itu akan hilang sangat drastis ya. Tadinya dapat 200 nih, tiba-tiba jadi 100 atau tiba-tiba kembali lagi ke 0 seperti itu. Itu masuk spam teman-teman. Itu bisa kembali dengan teknik dan cara kita harus upload video tiap hari. Otomatis pada saat mereka menonton video kita lagi, subscribernya itu bisa balik, tapi pelan-pelan teman-teman, bertahap. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk mengembalikan subscribernya dengan teknik seperti itu ya, rajinlah upload video. Jadi untuk saling subscriber itu aman, silahkan teman-teman lakukan. Tetapi untuk mencapai 1000 subscriber aja ya teman-teman. Untuk selanjutnya nggak usah dah, kita dengan teknik SEO aja. Karena dengan teknik SEO itu dengan teknik alami, kita nggak perlu capek-capek mensub channel orang, tapi kita mendapatkan subscriber banyak, bahkan viewersnya banyak. Kalau sudah dimonetis, kita bisa dapat uang banyak teman-teman. Jadi dengan teknik SEO. Pertanyaan berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ada yang bertanya, konten TikTok, medsos bisa tidak diupload di YouTube mas, dimonetis. Jadi ada yang bertanya ya, konten TikTok nih yang ada di TikTok, ada snack video itu kira-kira kalau kita bikin konten YouTube, kita gabung-gabungkan bisa dimonetis nggak mas? Pertanyaan itu kalau menurut saya itu sangat riskan ya teman-teman. Saya riskan, saya jawab. Karena apa? Itu ada yang bisa dimonetis, ada yang nggak bisa. Tetapi kalau saya pribadi, saya memilih tidak. Saya memilih tidak menyomot video-video model begituan gini. Kita sudah mengumpulkan video, kita sudah memperbanyak subscriber, jam tayang. Tiba-tiba pada saat dimonetis, bisa dimonetis nih, udah tayang iklannya. Tiba-tiba channelnya udah 100.000 subscriber, 200.000 subscriber, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak bisa digunakan lagi, atau tiba-tiba diambil alih oleh YouTube. Seperti itu gimana teman-teman? Atau diklaim oleh pemilik dari video-video yang kita upload. Nah itu kan menyakitkan. Kalau menurut saya lebih baik nggak usah. Dari awal kalau itu riskan, lebih baik saya nggak usah. Lebih baik saya bikin konten-konten ori, yang konten-konten benar-benar milik saya. Ada juga yang bertanya, mas kalau konten seperti video, film, kita potongan cuplik-cuplikannya kita upload lagi di YouTube, itu kena nggak? Kalau menurut saya tetap kena teman-teman, karena YouTube itu nggak bodoh. YouTube itu bisa mendeteksi semua video-video yang sudah diupload di YouTube maupun di media sosial lainnya. Tetapi mungkin kalau di media sosial lainnya belum kedeteksi ya. Tetapi kalau sudah ada di upload di YouTube itu kedeteksi teman-teman. Kalau pemiliknya tahu, pemiliknya lihat, dia akan melakukan strike. Kalau teman-teman dilakukan strike, 3 kali strike teman-teman bisa dibanet. Kalau 1-2 kali masih nggak aman, masih aman. Sampai lolos masih aman. Tapi kalau sampai 3 kali strike, teman-teman itu akan dibanet, channelnya akan hilang. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-8.
promosi di komunitas Mas Timon dapat berapa subscriber dan berapa jam tayang. Nah, ini banyak yang menanyakan ya. Komunitas saya yang teman-teman bisa lihat di samping ini saling subscriber ya. Nah, itu di situ sebenarnya kalau teman-teman lihat itu mereka itu membayar dengan nominal tertentu itu untuk jasa promosi, bukan jasa untuk berapa subscriber, berapa jam tayang, karena saya tidak menjual subscriber dan tidak menjual jam tayang. Nah, di sini ada yang bertanya, "Mas, kan di situ saling subscribe, kita sendiri yang berusaha." Nah, kalau mau teman-teman berusaha sendiri, silahkan komen aja di sana di di komunitas saya. Tetapi kalau teman-teman mau dibantu, dikasih pin, dikasih videonya di atas ada linknya, yaitu berbayar. Teman-teman silahkan DM Instagram saya namanya Timon Adioso. DM aja di sana. Jadi saya itu jual jasa promosi, bukan jasa subscriber atau jam tayang. Kalau ada yang tanya berapa dapatnya subscriber dan jam tayangnya, jawabannya itu tergantung konten teman-teman. Kalau konten teman-teman itu bagus dan berkualitas, saya yakin deh pasti banyak yang nonton, bahkan banyak yang subscribe. Saya yakin seperti itu. Karena apa? Yang datang ke sana pun pasti banyak, karena bisa sampai ribuan teman-teman, bahkan sampai 12.000 sampai 15.000 seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya teman-teman, pertanyaan yang ke-9 tentang Google AdSense ya di sini. Satu akun AdSense bisa dibuat berapa channel, Mas? Nah, satu akun AdSense bisa dibuat berapa channel? Kalau saya pribadi, lebih baik teman-teman bikin satu akun AdSense banyak channel. Karena udah cukup jelas ya, dari YouTube itu mewajibkan, atau dari Google AdSense itu mewajibkan kita memiliki satu Google AdSense untuk satu orang. Kalau teman-teman lebih dari satu akun Google AdSense, teman-teman nggak bisa daftar. Bahkan teman-teman kalau kedeteksi double, teman-teman itu bisa di-banet. Karena saya pribadi, teman-teman, saya sebenarnya punya akun Google AdSense itu nggak banyak. Walaupun channel saya sampai 10, akun Google AdSense saya itu nggak banyak, 1-2 aja teman-teman, sobatku sekalian. Jadi saya maksimalkan. Tetapi dengan syarat teman-teman harus membuat konten original ya teman-teman. Jangan copy paste, atau teman-teman re-upload, atau teman-teman itu menyomot video orang lain, atau menggunakan musik yang melanggar aturan, atau teman-teman menggunakan atau membuat video yang kontroversial. Itu akan berakibat fatal. Jadi satu akun AdSense teman-teman di-banet bisa berabe, kalau menurut saya seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir tentang Google AdSense lagi, ada yang bertanya, jika satu akun AdSense ada 2 channel dan satu channel di-banet, apakah channel lainnya juga kena? Kalau saya pribadi teman-teman, di sini saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan nggak pernah mengalami ya, karena saya bikin kontennya ori semua nih. Kalau ada teguran satu, saya udah langsung hapus tuh videonya atau saya perbaiki. Nah, di sini kalau ada satu akun channel YouTube yang di-banet, tiba-tiba di dalam satu akun AdSense itu ada beberapa channel, apakah channel lainnya akan berpengaruh? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena apa? Ini channelnya yang di-banet, bukan akun AdSense-nya. Jadi channelnya. Tapi kalau ada channel lain yang aktif, atau blog atau situs teman-teman yang aktif, kalau menurut saya akan tetap aktif ya, akan tetap bisa digunakan. Oke sobatku, cukup jelas ya apa yang saya terangkan hari ini. Ada 10 pertanyaan. Jadi buat teman sobatku sekalian yang masih belum jelas dan masih mau belajar lebih mendetail lagi, teman-teman bisa beli paket promosi di channel YouTube saya, atau teman-teman DM Instagram saya namanya Timon Adioso. Nah, di sana itu paketnya udah promosi channel, udah diberikan pin, dan les privat panduan tanpa batas. Panduan YouTube itu buat pemula ya, buat pemula, karena tutorial itu udah ada di YouTube, udah ada di Google, sudah ada semuanya. Tapi panduan ini lebih ke kalau teman-teman punya masalah, nanti akan saya bantu secara pribadi melalui chat WA. Jadi di sini saya bukan review, habis itu saya komentari video teman-teman, habis itu teman-teman saya tinggal, nggak seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar saya pandu melalui chat WA. Oke sobatku, mungkin itu saja informasi atau sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.